Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Channel. Atau Woloju di edisi Safari Abah Warkop di satu kesempatan, yakni di sebuah pabrik es yang memproduksi es untuk kebutuhan para masyarakat nelayan dan masyarakat perikanan pada umumnya. Dan ini Abah Warkop berada di sebuah pabrik es yang cukup representatif, yang cukup modern. Sebuah pabrik es yang memproduksi, bisa dikatakan jumlah es yang sekali produksi itu cukup besar. Nah, ini sebanyak 10 ton. Dan ini pabrik es ini berada di salah satu desa yang ada di Kota Gorontalo. Namun pemiliknya adalah pengusaha perikanan yang berdomisili di Kota Gorontalo. Anda bisa melihat sebuah pabrik yang begitu representatif yang dibangun, dan mungkin ini bisa dikatakan salah satu pabrik es yang agak maju dan modern yang ada di Gorontalo, melihat dari situasi fasilitas yang ada. Dan ini adalah pabrik yang benar-benar bisa menjadi standarisasi sebuah pabrik es yang ada di Provinsi Gorontalo. Inilah pabrik es yang dikelola oleh salah satu koperasi konsumen nelayan, yakni Koperasi Layang Pasir Biru. Kita bisa melihat ini adalah ruang processing es, bak-bak pembuatan es. Koperasi ini diketuai oleh salah seorang pengusaha perikanan yang cukup maju di Kota Gorontalo, yakni Bapak Risno Puyo, yang memiliki juga berbagai armada perikanan seperti kapal ikan. Dan pabrik ini adalah salah satu pemasok es yang cukup besar untuk kebutuhan masyarakat nelayan yang ada di Gorontalo. Dan secara berkala pabrik es ini juga di bawah bimbingan para stakeholder perikanan kelautan, sebagaimana programnya Pak Gubernur Gorontalo yang sangat konsen dengan pemberdayaan masyarakat perikanan. Maka oleh sektor-sektor terkait, maka ini direspon dengan melakukan monitoring dan diseminasi oleh sektor-sektor terkait. Seperti pabrik ini kita lihat di sini, Abah Warkop melihat bincang-bincang dari instansi terkait, baik dari kota maupun dari Dinas Perikanan Kota maupun Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Gorontalo, yang kesemuanya adalah dalam rangka mendorong dan memotivasi agar kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu konsen dari Gubernur kita Gorontalo, Pak Rusli Habibie, untuk bagaimana mengangkat derajat hidup masyarakat, ini direspon dengan baik oleh sektor terkait, dalam hal ini sektor kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo. Ya, ini pengusahanya Bapak Risno Puyo, salah satu pengusaha perikanan yang cukup terkemuka di Gorontalo. Beliau dengan sangat begitu konsennya terhadap kegiatan usahanya, baik yang ada di laut, dan ini adalah pabrik es. Para pemirsa yang budiman, es adalah suatu kebutuhan dari suatu usaha perikanan. Tanpa es, dunia perikanan akan tinggalan. Itu filosofi bagaimana es ada merupakan salah satu asasi, salah satu hak kebutuhan pokok. Kelebihan dari pabrik ini adalah
pemilikan dari apa yang disebut dengan es stroke. Artinya setelah es diproses, kemudian ini bisa disimpan. Dan inilah ruangan penyimpanan es, el store. Ini ruangan penyimpanan ini. Yang suhunya kalau orang mau masuk, kalau kita masuk di dalam, waduh, ini kayaknya kita kalau terlalu lama di sini bisa-bisa kita beku. Nah ini yang kebetulan lagi kosong ini gudang penyimpanan es. Ini Sirkan di Dinas Kelautan. Kalau ada acara di sini belum terpusing. Jadi tidak perlu AC. Tidak perlu pakai AC. Tidak perlu AC. Terjadi artinya sedikit kongko-kongko yang agak santai dengan pemilik. Kalau DP air di sini jernih sekali. Air ya? Ini daya tampungnya berapa, Pak Risno? Air pump ya. Daya tampungnya berapa? Ini hampir 3.000 balok. 3.000 balok. 3.000 balok disimpan dalam berapa hari? Dia paling tinggi cuma 3 hari. 2-3 hari ya. Jadi memang ini hari kosong. Kosong. Ini menandakan bahwa perspektif dari usaha pabrik es sangat terbuka lebar di Gorontalo. Satu balok 29 kilo sih. Ya. Kalau tanpa lain 25 bisa. Jadi satu balok es itu 87 ton ini ya kapasitas berapa? 87 ton 87 ton. Dari satu balok itu berat 29 kilo 29 kilo. 300 balok 300 balok kali jadi 87 ton 87 ton. kapasitas. Itu bisa habis berapa hari? 3 hari. 3 hari habis. Luar biasa. Nah, saya ini ya istilahnya kongko-kongko lah, share-share dengan pemilik pabrik yang didampingi oleh salah satu pejabat yang dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Gorontalo, dan ini yang dari Dinas Perikanan Kota Gorontalo beserta stakeholder lainnya. Pak Risto, kalau boleh tahu Pak ya, kapan dibangun pabrik ini Pak? Dibangun pada tahun 2019. 2019, berarti kalau ini 2021 era pandemi ini Pak, ya kan? Artinya Bapak bangun di masa-masa pandemi. Tapi bagaimana perspektif pabrik ini Pak di era pandemi yang notabene mengganggu kegiatan ekonomi? Alhamdulillah kalau kita di perikanan lancar-lancar saja Pak. Lancar ya? Iya. Potong parisnya satu balok itu berapa nih harga? Harga kalau 13.000. 13.000 ya. Iya. Jadi satu balok 13.000. 13.000. Baru yang kalau yang es apa es cruiser apa es yang halus itu? Es giling dia 14.000. 14. Yang es yang sudah di ini. Mana yang banyak laku? Yang es balok atau dalam bentuk cruiser yang sudah digiling? Yang paling banyak itu balok. Ada yang menarik Pak di pabrik es ini yang menurut Abawar berdasarkan data dan informasi penggunaan airnya. Bapak menggunakan air apa ini? Kalau saya menggunakan air DAP. Air DAP yang tingkat kejernihannya Kalau dibandingkan dengan air pump dia air ini lebih jernih Pak. ya. Jadi begini pemirsa, indikator sebuah air yang jernih itu kita bisa dilihat dari hasil es yang dihasilkan. Kalau memang airnya agak keruh atau kurang baik, kelihatan di baloknya atau es balok itu kelihatan agak menguning. 300 itu satu hari atau 24 jam. Iya, ini 450. Iya 450 tadi ya. Iya. Tunggu saya estimasi dulu ya. 450 kali 29 kilo ya. Iya. Dan ini 13.000 ya. Iya. Ya kita lihat Batas 50. Kali 29 Iya. kali 11.000 ya. Investasi.
Ini omsetnya ini di sekali produksi itu kurang lebih 169 juta. Ya, omset kotor. Omset kotor. Ya, omset kotor dikurangi dengan biaya apa semua. Jadi ini prospektif sekali. Ya, sangat prospektif. Nah, kita lihat ini Pak Kepala Seksi Investasi dan Pemasaran dari Usaha dan Investasi serta Pemasaran dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Gorontalo, sementara diskusi dengan pemilik Tapi kalau pabrik ACE. DP potong biaya operasional Tadi sebuah analisa ekonomi dari sebuah pabrik. Itu mau bayar. Bayar itu 42 juta. karyawan Karyawan itu sampai 27, sekitar 15 juta. DP air semua operasional BBM apa semua. Kalau ini kan kalau kendaraan saya isi 100.000 itu dia sampai 3 hari. Tapi ini yang 450 balok ini produksi itu dalam 2 hari atau 3 hari itu? Cuma 1 hari. 1 hari. Dia kalau produk mulai dari jam 12, besok jam 12 dia. Berarti 24 jam, Pak. 24 24 jam menghasilkan satu Ya, buah. minimal dia omset itu boleh dapat 110 sampai 120 juta per hari. Ya, tinggal bagaimana kita manage ya. Management. Jadi 1 bulan itu bisa lebih dari 1 M sebenarnya. Iya. Kalau hitungannya dia produktif. Iya. Ya, Jadi memang 3 M. kepemilikan pabrik ACE sangat prospektif. Prospektif sekali. Luar biasa. Tergantung manajemen, Ya. link dan juga Ya. produksi ikan yang diperoleh. Ada Pak, Abah Warkop ingin mendapatkan data Abah Warkop dapat di lapangan ya. Ini komparasi saja. Ini pabrik ACE ini kalau tidak didukung oleh sarana prasarana, ini adalah salah satu kendala karena mengangkat ini kan pabrik yang ada di katakanlah jauh dari pusat-pusat perikanan, misalnya pelabuhan perikanan. Pasti ACE pasti akan diangkat ke sana. Karena di sana banyak pembelinya. Nah, kira-kira kalau tidak didukung oleh sarana-sarana yang lain bagaimana Pak? Kira-kira? Memang semua sarana ini satu sama lain harus saling mendukung. Baik itu sarana perikanan tangkap, Ya. sarana pengolahan dan sarana pemasaran, dalam hal ini distribusi. Ya, distribusinya. Dalam hal ini butuh sinergitas Ya. dari Dinas Kelautan Perikanan Kota Gorontalo, Ya. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan juga dari Kementerian Kelautan Perikanan itu Iya. sendiri. Iya. Sinergitas ini kita perlukan untuk saling berkaitan, saling berkoordinasi dan berkonsultasi sehingga kita mampu menyediakan apa yang menjadi kewenangan dari masing-masing sektor. Ya, betul. Ya. Ya. Sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok koperasi perikanan ini bisa tersedia sehingga sistem rantai dingin itu Ya. bisa tercipta dari awal penangkapan ikan sampai Ya. ke distribusi pemasaran ke konsumen. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Itu pemirsa rantai dingin. Ya, karena memang kunci di kualitas di perikanan adalah rantai dingin. Cold chain system. Artinya bagaimana ikan yang ditangkap sampai di atas meja tetap dalam kualitas yang baik. Dan ini sangat konsen Dinas Kelautan Perikanan menanggapinya. Makasih Pak Agres. Ya, sama-sama. Kayaknya diskusi di ruangan pendingin ini kayak macam ada di Kutub Utara. Ini sisa-sisa bongkahan es. Ini pemirsa bisa lihat sisa-sisa es yang ada. Oke, demikian dengan channel Abah Warkop. Salam sehat Gorontalo. Tetap jaga protokol kesehatan. Dari Gorontalo untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.